Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakda, kembali lagi di channel kami Semakda TV. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu dari MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas ya. Ya, betul. Oke, bagi teman-teman yang suka akan organisasi atau forum, cocok banget untuk menonton video kali ini. Selanjutnya mungkin boleh perkenalkan Kang atau Teh namanya? Boleh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Muhammad Nasri dari kelas 11 STPH 2 dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2024 sampai 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Riani Aprilia dari kelas 10 Kimia Analis 1. Di sini saya sebagai Wakil Ketua MPK periode 2024-2025. Oke, berarti ini Kang Nasri dan ini Teh Riani. Ya, boleh. Ngomong-ngomong, sekarang berarti periode baru ya? Ya, periode baru. Periode terbaru 2024-2025. Selama pergantian periode, apa ya namanya, kaderisasi mungkin ya. Apa usaha Akang Teteh untuk mendapatkan menjadi ketua dan wakil ini? Usahanya. Kalau dari usaha, bukan masih. Boleh Kang Nasri dulu. Boleh. Kalau usaha sih banyak sekali ya usaha yang kita lakukan untuk bisa mencapai di titik saat ini. Seperti kita membahas visi misi seperti itu, kurang lebihnya waktu yang sangat mepet, bisa dibilang waktu yang kita butuhkan itu sedikit lah, waktu untuk membuat visi misi ataupun lain-lainnya itu waktunya bisa dibilang sangat kurang sekali karena kita diberitahu untuk menjadi ketua atau wakil ya, ketua dan wakil itu sekitar hamin seminggu sebelum acara. Jadi kita kayak wah shock banget gitu, ini belum, terus ini belum, kayak kita teh benar-benar dikejar lah sama waktu seperti itu. Terus ada masalah juga perjuangan yang emang benar-benar hamin satu kita buat seperti buat video promosi seperti itu ya, seperti buat video promosi seperti itu kayak banyak kendalanya banget, kayak Kendala hujan, terus tag-nya salah, terus ganti konsep, banyak banget lah kendala yang emang gak mudah lah kita bisa sampai di titik ini tuh gak mudah. Berarti terus, tadi banyak banget ya dari dua aspek tadi, yang sebelumnya waktunya mepet, lalu tadi apa yang hamin satu itu pembuatan video apa kalau nggak salah ya? Ya. Kita memang bisa dibilang kurang persiapan lah, soalnya kayak terlalu ngedadak banget, hamin seminggu baru dikasih tahu buat nyiapin ini ya, kita kayak emang kewalahan lah, bisa dibilang kewalahan. Apalagi kan waktu itu teh setelah UK. Nah iya betul. Jadi kita itu sibuk buat remedial juga. Jadinya agak gimana gitu buat fokus ke satu. Belum ada refreshingnya, ini udah tempat apa itu namanya kerjaan selanjutnya gitu ya. Ya betul. Kayak emang kita tuh gak dikasih waktu buat istirahat lah, kayak ini selesai langsung ada kerjaan baru kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya tercapai gitu untuk menjadi wakil dan ketua ya periode 2024 dengan segala perjuangan dan kesulitan kemarin. Alhamdulillah sekarang hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya, mungkin di teman-teman di rumah belum tahu MPK itu apa, boleh dijelasin gitu dari Akang Tetehnya. Silakan Teh Riani, boleh dijelasin MPK itu apa? Tukang Nasrinya, silakan. Udah. MPK itu adalah Majelis Permusyawaratan Kelas yang berisi boleh langsung dijelasin ke itu boleh. Fungsi atau penggunaannya? Mungkin dari tadi Majelis Permusyawaratan Kelas seperti MPK ya. Itu boleh deh ke fungsinya. Jadi di Majelis Permusyawaratan Kelas itu berisikan anggota-anggota yang terpilih bisa dibilang terpilih dari setiap kelas, terus buat fungsi yaitu untuk menaungi, membantu
mendukung serta memberi saran untuk OSIS, seluruh anggota OSIS. Berarti secara sederhananya mungkin MPK itu sebagai konsentrasi dari OSIS-nya gitu. Ya, Betul. betul. Oke. Boleh dijelasin struktural dari MPK ini gimana? Struktur. Ya. Struktur di MPK itu yang pertama ada ketua MPK, yang kedua wakil, yang ketiga sekretaris 1 dan sekretaris 2. Fungsinya yaitu untuk membuat maaf, boleh dijelasin dari awal. Boleh. Ketua MPK yaitu fungsinya mengawasi, membantu semua anggota MPK dan juga membantu seluruh anggota OSIS. Buat wakil ketua kurang lebih kerjanya sama kayak ketua. Jadi tugasnya si wakil itu ngegantiin kalau misalkan si ketua gak ada. Terus buat sekretaris 1, sekretaris 2 tugasnya itu membuat menyurat salah satunya aja deh, surat menyurat untuk seperti contohnya itu Administrasi mungkin ya. ya administrasi. Bisa contoh suratnya seperti surat peringatan untuk anggota, surat peminjaman untuk misalkan contohnya surat peminjaman untuk acara LDKPD. Sekretaris 2 ya kurang lebih sama sekretaris 1. Lalu bendahara ya sudah pasti namanya juga bendahara. Pasti tugasnya itu mencatat seperti intinya tentang keuangan lah, seperti tentang keuangan gitu. Terus lanjut komisi A. Tugas si komisi A yaitu menaungi, membantu dan memberi saran untuk si OSIS, yaitu untuk inti OSIS. Lalu komisi B tugasnya sama, bisa dibilang sama, tapi bedanya itu terletak di menaunginya. Kalau komisi A itu menaungi di inti OSIS, kalau misalkan komisi B itu menaungi dari seksi bidang 1 sampai seksi bidang 5. Lalu komisi B kurang lebih sama seperti yang lainnya, yaitu menaungi, membantu dan memberi saran untuk seksi bidang 6 sampai seksi bidang 10. Oke, berarti sebelumnya juga di latar belakangnya itu berarti OSIS itu terdiri dari 10 seksi bidang. Ya, betul. Jadi sebelumnya dari komisi B itu dari 1 sampai dengan 5 dan komisi C-nya dari 6 sampai dengan 10. Ya, Kalau komisi A itu inti dari inti OSIS. dari OSIS. Ya. Berarti emang tersusun gitu ya secara konsentrasi MPK ini. Oke. Baru kan ya, ini periode 2024 dan 2025. Visi serta misi boleh dipaparkan gitu. Mau sama siapa? Isinya berdua. Dua. Visi kami yaitu menjadikan MPK yang bertanggung jawab, kekeluargaan, dan berakhlak mulia, serta mengasah keaktifan kedisiplinan dan mengasah kreativitas. MPK juga menjadi wadah aspirasi inovasi bagi seluruh siswa-siswi SMKN 2 Cilaku. Kan kita juga punya visi. Ya sudah pasti ada langkah-langkahnya ya, yaitu misi. Misi kami yang pertama yaitu menjalankan tugas dan program kerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, menaungi, membantu, memberi saran serta mendukung program kerja OSIS agar berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, mengadakan forum diskusi untuk melakukan pendekatan pada seluruh siswa-siswi agar terciptanya suasana nyaman dan juga membangkitkan aspirasi dan inovasi dari seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Yang keempat yaitu Yang keempat yaitu menyediakan media dan menampung aspirasi dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Yang kelima yaitu melaksanakan dan menerapkan tata tertib yang dilandasi 5S. 5S apa aja tuh? sopan, santun, salam, sapa, senyum. Mungkin ini tertuju ya tadi di visi misi akan itu ya tadi disebutkan sebelumnya apa ya mungkin lebih ke bentuk realisasi dari visi tersebut itu kayak gimana sih bentuk realisasinya, bukti nyata atau enggak? Bukti nyata. Boleh. Salah satu aja boleh? Boleh. Ya. Salah satu kan tadi
Di visi dan misi tercantum menjadi wadah aspirasi, inovasi, dan kritik bagi seluruh siswa-siswi. Nah, salah satu cara untuk merealisasikan si visi atau misi tersebut, kita seperti akan menyediakan media untuk menampung si aspirasi, inovasi, dan kritik dari seluruh siswa-siswi tersebut untuk kami MPK ataupun untuk OSIS. Salah satu contohnya mungkin seperti sebelum ada kegiatan lah, kita akan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan perwakilan kelas untuk membahas terkait kegiatan tersebut. Seperti apakah dari si perwakilan ini, dari siswa ini ada saran atau inovasi atau kritik itu buat acara yang nanti akan diselenggarakan, ataupun gimana ya, ya kurang lebih kayak gitulah, kayak rapat gitu, seperti kita menanyakan dulu, meminta sih, bukan membahas, meminta saran, aspirasi untuk kegiatan tersebut. Terus mungkin kan tadi ada kata menabung juga. Nah, untuk media yang akan kita sediakan bisa dari contoh mungkin Google Form. Terus seperti kita membuat kotak aspirasi, kurang lebih kayak gitu. Terus ya kita bisa juga membuat surat. Terus apa lagi ya? Tadi dari surat itu berarti tujuannya dari ke perwakilan kelasnya. Perwakilan kelas itu. Ya betul. Mungkin kita kayak membuat surat gitu. Nggak bisa dikirim aja ke WA kita. Bisa gitu. Bisa. Ya bisa sih. Bisa aja kita kayak membuat grup gitu. Kan kita emang buat sih. Kita buat grup perwakilan kelas gitu untuk menginformasikan setiap kegiatan atau acara yang akan diadakan di sekolah, seperti itu. Terus sebenarnya gak ada lagi sih, bisa dibilang salah satu contohnya seperti form, kotak aspirasi, ataupun kita bisa membuat banner itu kayak digantung di tempat umum gitu. Terus kayak si siswa-siswi itu nanti mengisi saran ataupun aspirasi apalah yang ada di pikiran mereka itu untuk ditulis ke dalam si banner itu tersebut. Ya, untuk nanti kita tampung dan bahas bersama-sama dengan seluruh anggota MPK OSIS gitu. Oke, berarti lebih menonjol akan media informasi ke siswa gitu ya? Ya, seperti itu. Soalnya kayak bukan sering sih, pernah lah terjadi kayak terjadi, tapi kayak kurangnya partisipasi dari siswa, acara sepi seperti itu. Sebenarnya kayak si siswa itu bisa dibilang kurang tertarik karena apa? Mereka tuh sebelumnya gak tahu latar belakang lombanya seperti apa, lombanya kayak gimana. Sedangkan kalau kita misalkan meminta saran dari mereka, kan mereka yang memberi saran, mereka yang memberi tahu seperti sistem lombanya kayak gimana, otomatis mereka juga bakal ikut dong. Soalnya mereka juga kan seperti mereka yang menyarankan, mereka pengen kayak ini, kayak gini, otomatis mereka excited pengen ngadain lomba ini, otomatis mereka juga bakal ikut. Mengikuti. Ya seperti itu. Sederhananya mungkin dari siswa untuk siswa. Ya seperti itu. Oleh siswa untuk siswa. Tadi akan kejadian yang satu tadi itu mungkin dari Akang atau Teteh ada hal yang sebelumnya atau periode sebelumnya pengen dikembangkan di periode sekarang gitu Teh, Kang. Ada gitu Dari wadah aspirasi itu. Jadi si wadah aspirasi itu yang pengen dikembangkan lebih lanjut. Ya, Jadi biar semua siswi perwakilan kelas itu deket sama pengurus MPK-nya. Jadi kayak gak kagok lah istilahnya mah. Kayak misalkan kan ada orang yang misalkan mau kayak gini tapi malu mau buat speak up. Kayak mereka pengen ngasih saran, pengen ngasih kritik atau apapun itu, tapi malu buat bilang ke kita selaku pengurus MPK OSIS seperti itu.
Salah satunya tadi kita sudah sebutkan, seperti kita pengen mengembangkan variasi dari si wadah atau media untuk aspirasi, inovasi dan kritik dari si seluruh siswa tersebut. Kalau sebelumnya, saya rasa di periode sebelumnya seperti si kata apa ya, bukan kata sih, bisa dibilang aksi yang menampung dan menyediakan itu seperti tidak terjalan lah, Tidak mulus jalan, ya tidak mulus, tidak mungkin ya. terrealisasikan lah, ya betul. Nah buat sekarang mungkin kita akan realisasikan dan akan kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Terus mungkin kita juga akan apa sih namanya, meningkatkan keaktifan, terutama kedisiplinan. Kan kadang, bukan kadang sih, emang masih ada aja lah anggota pengurus MPK OSIS yang sering melanggar kedisiplinan ataupun tata tertib yang sudah Berlakukan. sudah diberlakukan di sekolah. Nah, mungkin kita akan lebih menegaskan untuk para pengurus tersebut untuk menaati ataupun menaati ataupun melaksanakan tata tertib tersebut. Jadi ketaatan akan sebuah aturan yang sudah diberlakukan di dalam sekolah itu lebih diketatkan gitu ya. Lebih diketatkan. Mungkin dari Akang atau Tetenya ada kata-kata motivasi boleh disampaikan untuk siswa gitu. Dari aku ya intinya jangan pernah menyerah aja ya. Pokoknya mah gak ada orang sukses yang gak mau berusaha. Intinya kalau kamu berusaha berarti kamu bisa. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami di Semangda TV ini. Mohon maaf atas seluruh perbuatan atau perilaku yang kurang mengenakan. Mungkin itu aja. Boleh? Bye bye. Dadah.